Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali belajar ekonomi. Sebelum masuk ke materi saya, perkenalkan diri dulu. Eh, Nama saya Muhammad Haris SPD, tinggal di Maros dan lahir di Maros pada tanggal 29 Juni 1987. Saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Negeri Makassar. Adapun kontak nomor telepon dan WA saya itu 085299755536. Itu perkenalan saya dan kita masuk ke materi. Adapun materi di awal semester ini yaitu adalah APBN. APBN. APBN ada yang tahu apa itu APBN atau kepanjangan dari APBN? Ya, jadi APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini adalah pengertian APBN. APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Jadi di APBN ini membahas terkait pengeluaran dan penerimaan negara. Contoh terkecil penerapan APBN adalah di rumah tangga, yaitu di mana rumah tangga itu diatur pengeluaran dan pemasukan orang tuanya. Di situ kita bisa mengelola keuangan secara skala kecil. Kalau di negara itu dalam skala besar. Jadi itu pengertian APBN. Nah, kemudian adapun postur APBN pada tahun 2022. Nah, untuk ini saya akan mengambil APBN tahun 2022, di mana pendapatan negara mencapai 1.846,1 triliun, sedangkan belanja negara 2.714,2 triliun, yang berarti sudah dipastikan bahwa negara mengalami defisit anggaran sebesar 868 triliun dan negara harus mengutang ke luar negeri untuk menutupi defisit tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di pendapatan negara. Adapun pos pendapatan negara di tahun 2022 yaitu yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan sumbangsi terbesar APBN Indonesia yang jumlahnya sekitar 1.256 triliun. Kemudian pendapatan nasional bukan pajak 335,6 triliun dan kepabaian cukai 245 triliun, dan yang terakhir adalah pendapatan hibah 0,5 triliun. Selanjutnya berikut adalah pos-pos pajak karena di mana pajak ini merupakan penghasilan terbesar untuk APBN. Jadi kita mau tahu yang mana saja yang termasuk penghasilan pajak tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pajak penghasilan sebesar 680,9 triliun. Kemudian pajak pertambahan nilai sebesar 554,4 triliun dan pajak pembinaan bangunan 18,4 triliun, dan yang terakhir adalah pajak lainnya 11,4 triliun. Nah, selanjutnya adalah
penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini merupakan uh, salah satu penerimaan negara yang berperan dalam operasional pemerintah pusat. Di antaranya adalah pendapatan sumber daya alam migas sebesar 80,9 triliun, pendapatan PNB lainnya 97,8 triliun, dan pendapatan Badan Layanan Hukum 78,8 triliun, dan pendapatan sumber daya non migas 36 triliun. Kemudian kita masuk ke alokasi belanja pemerintah pusat atau pengeluaran pemerintah. Tahun 2022 pengeluaran pemerintah mencapai 1.944,5 triliun. Dari 4 tahun terakhir, mulai dari 2019 sampai dengan 2022, alokasi belanja pemerintah mengalami peningkatan dan yang tertinggi pada tahun 2022. Kemudian adapun pos belanja pemerintah pusat, salah satu di antaranya adalah perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, fasilitas umum, perlindungan sosial, ekonomi, ketertiban, pertahanan, dan pelayanan umum. Dari beberapa pos tersebut, pendidikan memiliki pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan memiliki pos terbesar. Itulah gambaran APBN di tahun 2022. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kita akan lanjut minggu depan dengan materi APBD. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.